Jadi darah kita dibersihkan oleh ginjal itu 40 kali. Kita bisa membayangkan bagaimana mencuci 40 kali dalam sehari. Kita suruh mencuci 1 kali aja udah ada karuan-karuan. Darah kita itu kalau dari tubuh kita masuk ke jantung, nanti ada masuk ke ginjal. Di ginjal itu dibersihkan. Kira-kira berapa kali dalam sehari darah kita dibersihkan? Kalau menurut perhitungan-perhitungan berdasarkan ininya, kira-kira dibersihkan itu plus minus 40 kali dalam sehari semalam. Jadi darah kita dibersihkan oleh ginjal itu 40 kali. Kita bisa membayangkan bagaimana mencuci 40 kali dalam sehari. Kita suruh mencuci 1 kali aja udah ada karuan-karuan. 40 kali. Yang dibersihkan itu apa? Yang dibersihkan itu adalah sisa-sisa proses. Para jamaah yang saya hormati, akan kami lanjutkan dengan hal-hal yang terkait dengan diabetes kemarin. Kita lanjutkan. Namun demikian, awal kami selalu mengingatkan bahwa kalau kita melihat tayangan di televisi, kasus corona meningkat tidak karu-karuan. Yang dulu dalam 1 hari hanya sekitar 1000, pernah kemarin malam, kemarin lusa ya, 4000 lebih. Semalam hampir 4000, 3900 sekian. Dan sekarang yang banyak itu klaster perkantoran. Jadi bagi jamaah yang masih senang di kantor atau karena kerjanya di kantor, ini yang semakin banyak. Bahkan di Kementerian Kesehatan sendiri kasusnya cukup fantastis. Di kantor Kementerian Kesehatan. Jadi klaster perkantoran. Juga demikian klaster rumah tangga. Jadi rumah tangga, ibu, bapak, anak, peserta dan sebagainya, klaster rumah tangga. Demikian juga klaster di pondok pesantren. Makanya itu kami ingatkan, mari kita selalu melaksanakan protokol kesehatan. 1. Yang kedua, kita jangan sampai stres, biar imun kita terjaga baik. Yang ketiga, kita mesti menjaga gizi agar terbentuk imun yang baik juga. Kira-kira 3 hal itu terkait dengan corona. Protokol kesehatan, jangan sampai stres, dan jaga gizi agar imunnya baik. Sampai sekarang imunisasi vaksinnya belum selesai. Kira begitu. Itu untuk corona, biar kita tidak lupa, karena kemungkinan dari prediksi yang ada, corona sampai dengan 2021 mungkin masih berlanjut. Dengan beberapa bukti yang coba kami di antaranya Kementerian Kesehatan negara itu menganggarkan anggaran corona untuk 2021. Dan kalau sekarang puncak-puncaknya sampai seperti ini, mungkin turunnya juga sampai di 2021. Demikian. Kemudian dilanjutkan, yang kemarin sempat saya singgung bahwa kalau orang sakit diabetes itu bisa sampai ke cuci darah. Itu bagaimana kira-kira? Jadi kita akan mengangkat topik cuci darah sekarang ya. Atau
atau sebutannya hemodialisis. Jadi kemarin kalau seseorang itu kena diabetes, komplikasi salah satunya adalah ginjal. Jadi ginjalnya mengalami kerusakan karena apa? Karena pembuluh darah ginjal yang halus, amat sangat halus itu mengalami kerusakan. Jadi pembuluh darah ginjal ini rusak ya, mengalami kerusakan. Di sana itu ginjal itu fungsinya, diantaranya ya, fungsi ginjal itu untuk membersihkan darah. Membersihkan darah. Di samping untuk membersihkan darah, dia juga berfungsi untuk memproduksi bahan darah. Jadi membersihkan darah, dia juga memproduksi bahan untuk membuat darah. Nah, yang namanya membersihkan darah ini di sana ada unit-unit, namanya unit-unitnya ini, unit-unit pembersih darah itu jumlahnya jutaan, berjuta-juta di dalam ginjal itu. Tidak cuma puluhan tapi jutaan. Lah ini kalau unit ini kalau rusak, maka pembersihan ini akan terganggu. Jadi darah kita itu kalau dari tubuh kita masuk ke jantung, nanti ada masuk ke ginjal. Di ginjal itu dibersihkan. Kira-kira berapa kali dalam sehari darah kita dibersihkan? Kalau menurut perhitungan-perhitungan berdasarkan ininya, kira-kira dibersihkan itu plus minus 40 kali dalam sehari semalam. Jadi darah kita dibersihkan oleh ginjal itu 40 kali. Kita bisa membayangkan bagaimana mencuci 40 kali dalam sehari. Kita suruh mencuci 1 kali aja udah karu-karuan. Tapi 40 kali. Yang dibersihkan itu apa? Yang dibersihkan itu adalah sisa-sisa proses dari tubuh kita. Proses, sisa-sisa proses itu apa? Ini yang besar-besar ya. Yang besar-besar, yang pertama yang dibersihkan itu adalah urea. Urea itu apa? Pupuk urea itu? Iya, sama dengan pupuk urea itu. Jadi di dalam tubuh kita itu memproduksi pupuk urea. Makanya itu kita masih ingat kalau misalkan kita tiap pagi itu mengencingi tumbuh-tumbuhan itu akan subur. Kayak tanam apa kita kencingi tiap pagi, subur ini karena ada pupuk ureanya. Kencing kita itu mengandung pupuk urea. Nah, kalau pupuk urea ini tidak bisa kita keluarkan karena 40 kalinya tidak tercapai, maka di dalam tubuh kita akan numpuk pupuk urea. Nah, pupuk urea akibatnya apa? Kalau numpuk, ya, menumpuk, ya jadi racun. Kita keracunan urea. Racun urea akhirnya orang kalau numpuk benar sudah, ini hasilnya koma. Orangnya jadi koma karena keracunan. Kalau sudah koma itu kalau bahasa Indonesia kalimatnya kalau sudah koma nanti lama-lama titik koma terus titik. Nah ini susah ini kalau sudah titik. Ya koma titik. Nah urea ya. Kemudian yang dibersihkan yang kedua
yang fraksinya besar itu namanya kreatinin. Ini nama-nama anunya, nama ini saya tidak bisa menerjemahkan kreatinin ini apa ini. Ya, semacam zat kimia gitu ya, kreatinin. Kreatinin ini dibersihkan. Kreatinin ini juga menunjang nanti ke sini, ke koma. Yang ketiga, yang fraksinya besar itu adalah asam urat. Jadi kalau orang-orang bilang asam urat itu tukang bersihkannya ginjal. Kalau ginjal itu mengalami gangguan, asam uratnya numpuk nanti. Asam uratnya numpuk. Kemudian yang keempat yang besar itu adalah potas. Ini jumlahnya kecil tapi bahaya. Kita ingat kalau cari ikan dengan potas, kasih potas serat. Sama. Kalau potas ini numpuk, cepat titiknya nanti. Jadi di dalam tubuh kita itu juga menghasilkan potas. Di antara 4 hal ini yang dibersihkan, yang dicuci selama 40 kali per hari itu. Nah, kalau 40 kali per hari tidak bisa tercapai, maka ini akan numpuk sehingga orang tidak bisa berbuat apa. Kalau potas ini akibat yang paling fatal ini ke jantung ya, jantung ini. Jadi kalau jantung dipotas ya kelepek-kelepek jantung. Biasanya kalau potasnya tinggi, jantungnya istirahat langsung, tidak bisa berdenyut. Sini. Oleh karena itu orang-orang yang kena diabetes, kita harus berupaya untuk bagaimana tidak berlanjut ke komplikasi itu yang lebih. Kalaupun komplikasi, katakanlah kalau tidak dirawat dengan baik itu katakan mungkin 10 tahun atau 5 tahun ya. Tapi kalau kita rawat dengan baik mungkin bisa 30 tahun. Sehingga kita tidak bisa menghentikan seluruhnya, tapi mengulur waktu, misalnya itu, mengulur waktu. Karena kalau menghapus semuanya itu melanggar sunatullah, itu tidak bisa kita. Ya, jadi ini. Oleh karena itu, ini pembersihannya. Kemudian yang satunya tadi memproduksi darah. Ini bahan kalau ginjalnya rusak, maka bahan untuk membuat darah akan berkurang. Makanya itu kalau orang-orang yang komplikasi pada ginjalnya kena rusak, maka orang itu akan tampak pucat. Karena apa? Karena produksi darahnya itu terganggu karena bahannya tidak tersedia. Yang seharusnya disediakan oleh ginjal tetapi tidak ada, atau jumlahnya minim. Kira-kira seperti itu kira-kira. Nah, kalau cuci darah itu bagaimana? Ya pakai mesin. Jadi ginjalnya itu diganti, fungsi ginjalnya diganti dengan mesin. Jadi darah kita akan dialirkan ke mesin, dibersihkan mesin, kemudian dimasukkan lagi ke tubuh kita. Itu cuci darah begitu. Nah, biasanya cuci darah itu ada dua cara. Satu kita dengan mesin, atau yang tanpa mesin itu dengan cairan. Tapi cairan itu dimasukkan ke rongga perut. Jadi di rongga perut ini nanti
ada seperti pentilnya gitu, masukkan situ. Nah bedanya kalau cuci darah yang dengan mesin itu biasanya seminggu 2 atau 3 kali, 2-3 kali. Tapi kalau yang pakai ini biasanya sehari 4 kali, sehari 4 kali masuk ada cairan. Jadi ya sama dengan tidak bisa kemana-mana, 4 kali sehari. Jadi ginjal itu seperti itu. Dia tugasnya membersihkan 40 kali. Nah kalau gitu kita akan ingat surat Ar-Rahman. Nah silakan, ada ustadz surat Ar-Rahman. Nih. Nah sekarang bagaimana caranya agar tidak masuk ke arena ini, agar kita bisa memperpanjang fungsi ginjal dalam keadaan diabetes. Yang nomor 1 yang jelas diabetesnya ini, terutama ini ada gula ya, gulanya harus dijaga normal. Jadi harus dikontrol terus gulanya, jangan sampai tinggi. Ya kadang-kadang ada orang seperti sekarang kalau corona, masa corona itu ada? Corona itu kan juga makhluk Allah. Iya benar semuanya memang. Tapi kalau kita berani-berani ya kena beneran ya susah. Ini juga begitu. Biasanya orang-orang masa mati karena diabetes, memang jarang. Pasien mati karena diabetesnya jarang. Tapi mati karena komplikasinya. Komplikasinya diantaranya ini. Yang kalau kena ginjal aja ini aja, urea ini, potasnya. Jadi jarang orang yang meninggal karena gulanya, tapi karena komplikasinya. Jadi gulanya dijaga agar tetap terkontrol. Berikutnya, nah ini tekanan darah itu diupayakan 130. Karena apa? Karena kalau orang ginjalnya rusak, ini biasanya tekan darahnya naik. Karena ini semua. Kerusakan di ginjal itu akan menyebabkan tekanan darah meningkat. Tekanan darah meningkat itu sama dengan mempercepat fungsi ginjalnya menjadi lebih jelek. Diabetes tidak diatur, ginjal, nah ini muter tidak karuan, selesai tidak selesai. Makanya pada orang-orang yang ini tekanan darahnya dijaga ini. Nah kaitannya dengan menjaga ini, biasanya tekanan darah ini nanti akan terkait dengan yang namanya kolesterol. Jadi ada kaitannya dengan kolesterol. Gula yang tidak terkontrol, ya, gula yang tidak terkontrol ini juga akan lari ke sini juga. Ruwet jadi. Seperti katanya Pak Presiden, ruwet. Memang rangkaiannya begitu. Nah, kalau khusus ngomong kolesterol untuk orang diabetes, ternyata kolesterol untuk orang diabetes dengan kolesterol orang yang tidak diabetes itu ada beda. Beda apa? Ternyata itu molekul-molekulnya untuk orang diabetes itu kolesterolnya itu lebih kecil molekulnya. Tidak sama dengan yang ini. Sehingga ukurannya kalau untuk orang normal kolesterol itu 100 untuk orang normal. Paling tinggi. Nah, untuk orang diabetes tidak boleh 100. 80. Ukurannya beda. Jadi
berputar-putar. Nah, dari sini maka cuci darah. Nah, kemudian untuk produksi darah ini biasanya ada tambahan obat biasanya. Kalau orang cuci darah itu ditambah obat yang disuntikkan seminggu 2 kali. Itu bahan-bahan ini. Bahan untuk produksi darah ini disuntikkan dari luar. Karena ginjal sudah tidak mampu untuk membuat ini. Tetapi sekali lagi, cuci darah itu memang bukan penyelesaian, tapi ya katakanlah hanya satu, kalau menurut kaidah medis itu meningkatkan kualitas hidup. Artinya orang hidup dengan diabetes, dengan ginjal yang sudah rusak, tetap bisa menikmati, tapi tidak menyelesaikan penyebab secara total. Kalau pengen penyebabnya selesai, ya harus cangkok ginjal. Cangkok. Tapi cangkok ginjal untuk orang-orang diabetes juga tidak mudah. Karena biasanya kalau sudah ginjal terkena, yang lain-lain juga ikut terkena. Ini diselesaikan, yang lain tidak selesai. Jadi tetap kunci awalnya adalah diatur kadar gula secara dari awal. Nah, sekarang mengatur kadar gula. Kadang-kadang dokter itu dibuat apa namanya? Semacam ini di pasien-pasien itu. Kalau saya mau kontrol, maka saya akan baik-baikkan. Biar nanti sampai sana dokternya tidak marah. Dia bilang dokternya tukang marah. Kalau saya enggak. Sampean tinggi, sampean rendah, saya cuma tetap sampaikan bahwa Anda harus turunkan, enggak bisa ini dengan begini. Dan saya tidak marah. Karena ini untuk Anda sendiri, bukan untuk saya gitu ya. Nah, itu hanya memberikan semacam kamuflase gitu biasanya. Kalau mau kontrol, gimana caranya puasa ini sehingga waktu dicek bagus. Nah, sekarang ada cara untuk melihat selama kurun waktu tertentu untuk kadar gula itu, yaitu dengan pemeriksaan yang namanya HbA1c. Jadi pemeriksaan HbA1c itu untuk mengetahui selama 3 bulan terakhir bagaimana gula darah seseorang. Ini biasanya yang baik. Yang baik itu hasilnya 6,5. Yang kira-kira lumayan baik itu kira-kira 7,0. Kalau di atas 7,0 itu berarti, tapi untuk orang-orang diabetes biasanya sampai 7 itu bagus sudah. Kalau hasilnya 9, 10, wah berarti walaupun hasil hari ini gulanya itu baik, tetapi kalau ininya di atas ini sekian, di atas 7, berarti selama sehari-hari sekian 3 bulan terakhir itu tidak bagus. Jadi tidak bisa dibohongi. Tidak bisa dibohongi. Makanya itu di samping gula darah kita bisa periksa pakai HbA1c. Biasanya cukup ini pemeriksaan 3 bulan sekali. 3 bulan HbA1c diperiksa. Itu cara-cara ini. Jadi enggak cuci darah itu ya
apa namanya, sebagian ngeri katanya, sebagian orang ngeri, tapi kalau sudah terpaksa bagaimana lagi. Jadi mungkin di antara kita ada saudara-saudara yang sakit ini, mari kita ajak untuk kita kontrol gula darah sebaik-baiknya biar tidak jatuh ke fase yang lebih ini. Karena kalau sudah ada kerusakan di ginjal itu tadi mesti muncul tekanan darah tinggi ini. Jadi sudah diabetes ada tekanan darah tinggi, muter-muter nanti. Bisa berdiri sendiri-sendiri, bisa dari diabetes. Jadi kalau dari diabetes ini bisa kemana-mana, tapi berdiri sendiri juga ada. Contohnya misalkan orang yang tidak sakit apa-apa tapi dia asam uratnya tinggi, ada seperti itu. Orang tidak diabetes tapi dia tekanan darah tinggi, ada yang bareng-bareng dia tekanan darah tinggi juga diabetes, tapi ini berdiri sendiri-sendiri awalnya, bisa. Nah kalau sudah berdiri sendiri-sendiri jadi satu pada satu orang, nah ini ya sudah, kita harus ini dengan baik, menghandle dengan baik. Ini ceritanya lingkaran yang tak terputuskan, jadi akan saling mempengaruhi. Sebenarnya kuncinya yaitu tadi. Sebenarnya kalau diabetes itu bukan penyakit datang dari luar, tapi penyakit itu ada dari dalam tubuh kita sendiri karena ada underdeal yang tidak normal. Kalau underdeal itu mesin ya bisa kita belikan, tapi kalau ini kan tidak bisa dibelikan. Oleh karena itu harus kita atur. Apa yang diatur itu? Makan diatur, olahraga diatur, kalau obat diatur. Kita harus rajin kontrol dan sebagainya. Ya itu caranya. Kalau tidak begitu ya susah. Kadang-kadang ya itu banyak-banyak yang mau begitu. Masa mati gara-gara makan katanya. Iya tidak makan, kalau makan tidak mati katanya. Tapi ceritanya seperti itu. Jadi kira-kira, nah terus kadang-kadang orang tanya, sebenarnya kapan sih harus kita pakai insulin? Apakah setiap orang diabetes harus pakai insulin? Ya tidak. Insulin itu akan digunakan satu kalau mereka yang termasuk tipe 1. Tipe 1 itu memang produksi insulinnya sudah terganggu. Jadi katakanlah secara mudah dia kekurangan insulin. Itu yang tipe 1. Kalau yang tipe 2 bagaimana? Tipe 2 itu insulin normal, insulin jumlahnya mungkin normal tapi kualitasnya yang kurang bagus. Nah itu biasanya secara ideal itu ada pemeriksaan yang namanya HOMA, pemeriksaannya itu. Tapi di sini tidak ada ini, yang ada di Surabaya ya. HOMA B namanya. Kalau ini Hb1c, ini ada HOMA B. HOMA B ini diperiksa untuk mengetahui seberapa pabriknya insulin itu yang berfungsi, untuk melihat seberapa persen. Nah biasanya kalau ini hasilnya kurang dari 35%, nah, itu perlu insulin. Tetapi tanpa ini pun insulin juga digunakan kalau tanpa ada komplikasi-komplikasi, misalkan ada luka, itu insulin sebenarnya digunakan. Ada komplikasi yang ini insulin digunakan, di sini gitu. Yang jelas pesan jangan takut menggunakan insulin kalau diperintahkan untuk insulin, karena memang obat yang terbaik untuk diabetes itu adalah insulin. Sekarang insulin macam-macam, tapi belum tersosialisasikan sampai ke sini ya.
Ada macam-macam. Ada obat diabetes itu yang digunakan 3 hari sekali ada. Ada nanti yang muncul yang hanya seminggu sekali ada. Tapi belum sampai selesai. Demikian kira-kira untuk pagi ini. Moga-moga bermanfaat bagi kita semua dalam rangka menjaga kesehatan kita, karena nikmat sehat itu termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.